Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau jawab pertanyaan ya yang kadang banyak gue lihat di Google pertanyaannya. Apa fungsi infus untuk orang sakit teman-teman? Nah, ini juga cukup banyak yang nanya ya, Bang, fungsi apa sih sebenarnya kalau buat diinfus? Ya kan, Bang, gue mau diinfus dong biar cepat sembuh gitu kan ya. Jadi apa sih fungsi infus untuk orang sakit? Nah, teman-teman ya, jadi infus itu sebenarnya adalah hanya cairan yang memang dimasukkan oleh dokter ya, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh teman-teman. Biasanya ini harus dilihat dari hasil pemeriksaan lab. Tapi pada kenyataannya untuk orang awam ya teman-teman ya, itu kalau di rumah sakit infusnya kan kadang memang ada yang dilambatin teman-teman. Ya biasanya di rumah sakit tuh biar pasiennya, kan ada pasien nih gue belum diapa-apain ya, apa-apa belum diapa-apain padahal udah dimasukin obat dan lain-lain ya. Akhirnya dipasang lah infus ya sambil nunggu hasil pemeriksaan lab. Tapi pada saat pemasangan infus nanti itu ditetesinnya biasanya agak lambat teman-teman ya, jadi netesnya tuh lambat karena sambil ngelihat nih ini nih yang dibutuhin tuh berapa sih cairannya. Biasanya itu dokter lah itu nanti yang gimana-gimana ya teman-teman ya. Jadi intinya apa fungsi infus untuk orang sakit? Ya tergantung teman-teman. Ya kalau memang dia dehidrasi ya cairan infus ya untuk pengganti cairan. Orang yang muntah hebat ya diare nggak ada cairan masuk ya infus sangat berguna ya kan untuk mengganti cairan yang hilang. Karena kita tahu dehidrasi berat itu sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa ya teman-teman ya. Pada bayi itu paling banyak. Nah seperti itu. Dan tetesannya juga harus tepat ya. Nah, tapi berarti bagus deh bang orang kalau diinfus? Enggak juga teman-teman, enggak. Infus enggak selamanya bagus ya. Sekarang ada orang gagal ginjal, itu biasanya tuh cuman infus dipasang ya, terus juga udah nggak ditetesin, cuman sekedar dipasang doang. Ada yang dipasang aboket tapi nggak dipasang infus. Ini banyak banget yang komplain ya waktu gua masih dinas di rumah sakit. Bang, kok itu kok cuma dipasang itunya doang sih, nggak dipasang infusnya gitu kan. Ya karena kalau orang sakit ginjal teman-teman ya, kita belum dapat instruksi dari dokter, sedangkan ginjalnya rusak. Ya terus kita masukin infus, apa yang terjadi? Nanti malah pada bengkak badannya. Ya kan ada orang sesak napas ya, misal dengan diagnosa apa? Udem ya, misal udem ya, atau enggak cairannya berlebih, terus kita pasang infus kan, terus kita tetesin, apa yang terjadi? Ya tambah sesak dan tambah makin kacau lah metabolismenya. Jadi sebenarnya infus juga nggak semata-mata hanya memasukkan cairan ya, tapi biasanya ada tujuan-tujuan tertentu ya. Misalnya hipokalemi harus masuk apa ya, orang yang sakit gula masuknya infusnya apa, orang yang hipertensi nggak boleh dimasukin apa, orang yang tensinya sedang rendah misalnya dimasukin cairan apa, orang yang sesak napas dibantu dengan infusan yang dimasukin dengan obat apa. Nah itu tuh ada tujuannya teman-teman ya. Jadinya bukan semata-mata apa namanya, fungsi apa sih emang infus itu bikin sehat ya, enggak juga gitu kan. Kalau memang yang tidak dibutuhkan, apa namanya, orang tersebut tidak membutuhkan cairan infus, biasanya hanya dibuat untuk akses memasukkan obat teman-teman. Jadi kadang ada yang infusnya itu sekedar asal netes, iya kan. Nah itu biasanya ada teman-teman seperti itu ya, jadi nggak masalah. Jadi teman-teman kalau mau lebih tahu ya tanya ke petugas kesehatannya ya. Kan biasanya kan dijelasin tuh kan kalau mau dirawat hasil labnya begini begini begini, misalnya demam berdarah ya kan. Tanya ini apa namanya, infusnya habisnya berapa jam, harus berapa jam, biar nanti kalau macet saya bisa nanya. Itu kan lebih enak ya teman-teman ya. Jadi jangan sekali-kali misal gini, ama yang tadi cepet kok gitu kan, ama yang ini kok jadi lama banget infusnya. Sebenarnya cepat atau lambat ya, kalau memang dia nggak dipasang infus pump ya itu hal yang wajar teman-teman ya kan. Ya kenapa gue bilang wajar ya, di video sebelumnya gue udah pernah jelasin ya, posisi tangan itu menentukan tetesan infus juga. Jadi bukan sekedar diatur yang di apa namanya, di klemnya doang gitu kan ya. Jadi posisi tangan tiba-tiba bisa jadi lancar, bisa juga jadi tambah macet ya, itu macam-macam teman-teman gitu ya. Jadi fungsi infus untuk orang sakit ya tergantung teman-teman ya. Infus itu bisa kalau diberikan dengan tepat ya bisa membuat orang jadi lebih segar ya kan. Kalau diberikan dengan tidak tepat ya orangnya malah tambah sakit, sesak napas dan lain-lain, bahkan kelebihan cairan. Makanya hati-hati kalau yang memang mau infus-infus teman-teman. Mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.